Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan tausiah yang berjudul revitalisasi pendidikan Islam bagi generasi muda. Sebelum kita membahas apa itu revitalisasi atau apa itu pentingnya pendidikan atau pentingnya perubahan terhadap Islam yang kita jalani saat ini, kita harus mengerti apa itu revitalisasi. Revitalisasi adalah suatu hal yang dulunya sudah terberdaya, sudah berjalan dengan istiqomah, tapi terkikis dengan kemajuan teknologi atau perkembangan zaman. Maka dari itu revitalisasi mengajak kita untuk melakukan perubahan tersebut adalah perubahan yang baik, menghadirkan inovasi untuk cara kita beragama atau cara kita belajar atau cara kita dalam hal sosial apapun, itu adalah perubahan. Banyak di zaman sekarang, banyak pemuda atau banyak remaja yang di situ melakukan pergaulan bebas, kenakalan remaja, masih remaja saja udah banyak kasus seperti pacaran atau kasus-kasus perkosaan atau kasus-kasus anak yang durhaka pada orang tua atau kasus apa saja yang ada di sekolah atau tawuran. Itu adalah bentuk sesuatu kenakalan remaja yang diakibatkan oleh pergaulan bebas. Itu adalah tugas kita untuk merubah hal-hal tersebut menjadi hal yang baik, melakukan perubahan tersebut yang nantinya akan kita rasakan bersama. Kita hari ini banyak melihat di luar sana banyak pemuda yang pergaulannya banyak minum alkohol, bahkan sekarang saja sudah ada slot ya, udah ada slot atau sekarang udah ada pokoknya itu ada bisnis yang itu basicnya dari sana itu adalah penipuan, dan kita tidak bisa menyayanginya. Itu rata-rata yang dilakukan oleh banyak dari kalangan remaja. Kita memberikan pengetahuan atau agar para remaja itu berperilaku baik. Sebenarnya yang berperan penting itu diantaranya ada suatu lembaga di mana para remaja itu sekolah atau belajar. Terus ada TPG madrasah atau pondok pesantren, atau ada peran orang tua. Tiga hal tersebut menjadi pilar yang sangat penting bagi pembentukan akhlak. Yang pertama itu ada lembaga sekolah. Lembaga sekolah biasanya mengajarkan pendidikan formal saja. Kita bisa melakukan pendidikan non formal seperti pendidikan Al-Quran. Kita menjelaskan bagaimana cara membaca Al-Quran, atau kita menjelaskan apa isi dari Al-Quran, tapi dikemas dalam metode yang berbeda. Karena umat manusia atau manusia itu mudah bosan, makanya Allah itu memberikan cara-cara yang banyak untuk beribadah. Ya, itu bisa dilakukan pembaruan. Nomor dua, ada pendidikan berbasis TPG atau madrasah, hampir sama dengan lembaga, tapi itu lembaga yang formal. Kita membutuhkan lembaga juga yang non formal, misalnya pondok pesantren, TPG atau madrasah. Itu adalah pendidikan karakter atau pendidikan Al-Quran yang bisa diterapkan di situ, dan itu mungkin bisa sangat efektif jika inovasi atau pembaruan terkait yang lama sudah terkikis menjadi pembaruan yang baik. Misalnya kita dalam mengaji tidak hanya menggunakan kitab, mungkin seminggu sekali bisa menggunakan handphone atau pembaruan yang
basicnya online. Nabi juga pernah bersabda, "Idza antab ala amran fadzabir aqibatahu wa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi." Jika kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus berpikir apa yang akan kita lakukan. Jika itu baik, maka lakukan, dan jika itu buruk, maka tinggalkan. Itu adalah dorongan terkait hal-hal yang baru, inovasi dalam suatu apapun. Jika itu baik, maka lakukan. Kita sudah bisa mempertimbangkan itu adalah hal yang baik, maka kita harus bisa melakukannya dan merealisasikannya di dalam masyarakat. Di dalam surat An-Nahl ayat 64 Allah berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Allah berfirman, Al-Quran atau kitab yang diturunkan di dunia ini adalah kitab yang ditujukan pada kalian, hamba makhluk, yang digunakan untuk belajar. Kita belajar dari Al-Quran dan hadis. Kita belajar dari Al-Quran bagaimana cara kita berhidup dengan baik, atau kita melakukan kehidupan dengan baik. Kita belajar dari Al-Quran karena sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk dari Al-Quran. Dan tidak lupa ada hadis, ada makalah-makalah ulama yang lain. Itu adalah hal yang baik. Maka dari itu kita harus belajar agar kita dapat menerapkan ilmu kita kepada masyarakat, kepada siapapun tadi sekitar kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila dari tadi awal sampai akhir saat ini saya melakukan banyak kesalahan atau banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.